Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Hadiawati dengan NIM 25040600056. Saya dari Rambal VK 2V, angkatan 2025. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa soal kimia dasar beserta penyelesaiannya. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep yang terdapat pada soal tersebut. Baik, langsung saja saya akan membuka soalnya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan nomor satu tentang penyetaraan reaksi redoks. Di mana di sini itu ada dua soal, yaitu penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basa. Yang pertama, soalnya dalam suasana asam terlebih dahulu, yaitu ada reaksi Cr2O72- ditambah imin menjadi Cr3+ ditambah I2, di mana Cr2O72- ini hmm, mengalami reduksi menjadi Cr3+, dan imin ini mengalami oksidasi menjadi I2. Nah, langkah pertama untuk menyetarakan reaksi ini adalah membagi persamaan menjadi setengah reaksi, yaitu Cr2O72- menjadi Cr3+, dan I- menjadi I2. Kemudian, langkah kedua menyetarakan atom selain atom H dan O. Jadi yang disetarakan itu selain atom H dan O. Jadi di sini ada Cr2, itu disetarakan. Di sini ada 2, di sini ditambahkan 2. Dan bagian I-nya juga sama. Di sini ada, kan tadi ada 1, di sini ada 2, berarti di sini tambah 2. Seperti itu. Setelah itu, menyetarakan oksigen. Dengan cara apa? Dengan cara ditambah dengan H2O. Di sini kan sudah ada atom O ya, dan bagian sini belum. Nah, kita tambah dengan menggunakan H2O biar setara. Di sini ada O, di sini ada O, gitu. Untuk yang I, ini tidak perlu ditambahkan karena di kanan maupun di kiri tidak ada yang memiliki atom O. Jadi tidak usah disetarakan. Yang ke selanjutnya, menyetarakan hidrogen. Nah, dengan cara apa? Ditambah H+. Di sini kan tadi sudah ada atom O, dan di sini juga sudah ada H2O, dan juga Cr. Nah, di sini tadi belum ada atom hidrogen. Nah, kita tambah dan disetarakan. Lalu, selanjutnya menyetarakan muatan. Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menjadi 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, kenapa di sini ditambah 6? Karena di sini memuat, ini ada 13, dan di sini ada 2 min, dan juga 14 plus. Karena di sini ada 6, maka di sini juga harus ada 6. Dan kenapa di sini ditambah 6? Karena 14 dikurangi 2 kan 12. Nanti dikurangi 6 kan jadi 6. Jadi setara seperti itu. Dan yang kedua ini 2 I menjadi I2. Di sini kenapa ditambah 2 elektron? Karena eh, di sebelah kiri itu mempunyai 2 muatan, dan di sini kan tidak ada, jadi harus setara. Jadi ini ditambahkan 2. Kemudian mencerahkan elektronnya. Karena tadi di sini ada 6 dan di sini ada 2, kan belum sama. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Dengan cara yang persamaan kedua ini dikali 3 agar elektronnya sama-sama mempunyai 6 seperti yang atas. Dan ini tinggal dicoret karena sama.
Dan hasil akhirnya menjadi Cr2O72- ditambah 6In- ditambah 14H+ menjadi 2Cr13 ditambah 3I2 ditambah 7H2O. Selanjutnya, hal yang kedua dalam suasana basa. Di sini ada persamaan antara ClO- ditambah CrOH 3 kali menjadi Cl- ditambah CrO4 2-, di mana ClO ini mengalami reduksi menjadi Cl- dan CrOH 3 kali ini mengalami oksidasi menjadi CrO4 2-. Sama seperti dalam suasana basa tadi, langkah pertama untuk untuk menyetarakan persamaan ini, kita membagi dulu nih persamaan menjadi setengah reaksi, sama ya teman-teman. Lalu setarakan atom O, ditambahkan H2O. Nah, di langkah ketiga ini bedanya. Tadi kan kalau dalam suasana asam, cara menyetarakan atom H-nya itu ditambah dengan H+. Nah, kalau dalam suasana basa ini, cara menyetarakan atom H-nya itu ditambah dengan OH-. Dan di sini ditambah dengan OH-. Seperti itu. Setelah itu sama, menyetarakan muatannya. Di sini ada 2, dan di sini ada ditambah 2 juga. Supaya ada 3. Nih, kan biar setara. Nah, sama juga yang persamaan kedua juga seperti itu. Setelah itu setarakan muatan elektronnya. Nah, kan di atas yang persamaan satu ada 2, dan yang bawah ada 3. Nah, biar sama, kita yang atas kali 3, yang bawah kali 2 seperti itu. Kan jadinya mempunyai masing-masing punya 6 elektron gitu. Nanti dicoret dan hasil akhirnya menjadi 3 ClO- ditambah 2 CrOH 3 kali ditambah 4 OH- menjadi 3 ClO- ditambah 2 CrO4 2- ditambah 5 H2O. Nah, nomor satu selesai. Sekarang lanjut ke nomor 2. Di sini tentang sel baterai lithium. Nah, soalnya sebuah baterai lithium menggunakan anoda logam lithium dan katoda mangan dioksida. Reaksi total sel adalah Li ditambah MnO2 menjadi LiMnO2, Li+ ditambah Min menjadi Li, dengan potensial selnya min 3,04 volt dan E-selnya 3,15 V. Soal pertama, tulis setengah reaksi oksidasi pada anoda. Nah, pada anoda kan berarti Li. Li menjadi Li+ ditambah E. Ini setengah reaksi oksidasi pada anoda. Lalu yang B, tulis setengah reaksi reduksi pada katoda. Nah, katodanya berarti yang ini. MnO2 ditambah Li+ ditambah E min menjadi LiMnO2. Dimana ketika nanti ini kita insert sama elemen, kita coret, 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 coret. Nanti hasilnya akan menjadi persamaan Li ditambah MnO2 menjadi LiMnO2. Gitu, teman-teman. Sama aja. Lalu yang C, tentukan nilai potensial reduksi standar katoda. Nah, untuk menentukan atau menemukan hasil nilai potensial reduksi standar katoda ini, kita menggunakan rumus ini. SO sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Nah, di sini kan sudah diketahui SO-nya itu berapa? 3,15 volt. Dan E anodanya berapa? Itu min 3,04 volt. Nah, masukin aja ke rumusnya. Dan hasil akhirnya menjadi plus 0,11 volt. Soal terakhir nomor 2 yaitu mengapa lithium cocok digunakan sebagai bahan berenergi tinggi. Nah, lithium ini cocok digunakan sebagai bahan anoda berenergi tinggi. Sebenarnya ada 2 alasan utama. Nah, yang pertama itu potensial reduksinya itu sangat negatif. Jadi kan min 3,64 volt. Nah, yang kedua, massa atom yang sangat ringan. Jadi Li ini kurang lebih itu 6,94 gram per mol. Kan sangat ringan ya teman-teman. Oke, nomor 2 sudah, lanjut ke nomor 3. Perubahan acuan potensial elektroda. Soalnya, pada skala potensial elektroda standar, O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH- dengan potensial energinya sama dengan plus 0,40 volt. Jika skala baru dibuat dengan menetapkan reaksi oksigen tersebut,
sebagai potensial sel sama dengan 0,000 volt. Soal yang pertama, bagaimana cara mengubah semua nilai potensial elektroda ke skala baru? Nah, langsung saja aku menjawab, untuk mengubah semua nilai potensial elektroda ke dalam skala baru, di mana reaksi oksigen itu ditetapkan sebagai potensial sel sama dengan 0,000 volt. Nah, dengan cara mengurangi setiap nilai potensial standar itu eh, yang ada, semua, pokoknya mengurangi setiap nilai potensial standar yang ada di situ itu dengan plus 0,40 volt. Dengan menggunakan rumus potensial sel baru, sama dengan potensial elektroda lama dikurangi plus 0,40 volt tadi. Oke, lanjut ke yang kedua. Tentukan nilai potensial baru untuk Ag plus ditambah Min menjadi Ag. Potensial elektrodanya sama dengan plus 0,80 volt. Di mana di sini potensial elektroda lama Ag itu sama dengan plus 0,80 volt, kan sudah diketahui. Dan kita menggunakan rumus yang seperti yang pertama tadi, yaitu potensial elektroda baru Ag sama dengan ini dimasukin, lalu dikurangin dengan plus 0,40 volt tadi. Nah, hasilnya menjadi plus 0,40 volt. Yang C, apakah nilai potensial sel berubah jika semua potensial elektroda menggunakan skala baru? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena tidak, karena nilai potensial sel tidak akan berubah. Potensial sel mengukur selisih jarak potensial antara katoda dan anoda, bukan nilai mutlaknya, teman-teman. Jadi, jika kedua titik, misalkan di katoda dan anoda ini itu bukan nilai mutlaknya, sama-sama dikurangi dengan angka yang sama, yaitu plus 0,40 volt, maka jarak atau selisih di antara keduanya itu tidak akan berubah, jadi tetap gitu, teman-teman. Oke, nomor 3 sudah, lanjut ke nomor 4. Perbandingan energi per gram anoda. Dua sel volta berikut dibandingkan berdasarkan energi listrik yang dihasilkan per gram bahan anoda, di mana sel satu itu Mg ditambah Cu2 plus menjadi Mg2 plus ditambah Cu dengan potensial sel 2,71 volt, dan sel 2 Al ditambah T3 plus menjadi Al3 plus ditambah Fe dengan potensial selnya sama dengan 1,66 volt. Setarakan terlebih dahulu reaksi sel 2, kemudian tentukan sel mana yang menghasilkan energi listrik lebih besar per gram bahan anoda. Gunakan energi bebas Gibbs sama dengan min N F potensial sel F sama dengan 96485 mol dan ARMK-nya itu 24,31 dan ARL-nya itu 26,98. Oke, langkah pertamanya yaitu kita menyetarakan reaksi sel 2 terlebih dahulu. Tapi di sini sudah setara ya teman-teman, jadi kita tidak perlu menyetarakan lagi, tinggal menulis ulang saja. Lalu yang kedua itu kita menghitung energi per gram anoda dengan menggunakan rumus delta G sama dengan min N Fe sel. Gitu. Masing-masing sel ya teman-teman. Sel 1 itu kan sudah diketahui nih anodanya Mg. N-nya itu, cara mencarinya itu kan, itu menggunakan ini, persamaan. Mg itu kan sama dengan Mg12 ditambah 2 elektron. Jadi N-nya itu ada 2, karena muatannya ada 2. Nah, itu cara mencari N. Lalu masukkan aja ke rumusnya, dan hasil akhirnya menjadi 21,512 Joule per gram, gitu. Sama seperti sel 1, sel 2 juga seperti itu. Eh, nah, N-nya. Ini bedaannya karena Al itu jadi Al 13 ditambah 3 elektron. Di sini N-nya 3 karena di sini Al ini mempunyai 3. Muatannya 3 gitu. Dimasukin setelah delta Q-nya ditemukan, kita mencari energi per gramnya. Itu mutlak delta G dibagi Al-nya. Jadi hasilnya 17,809 J per G. Jadi kesimpulannya, sel 1 atau magnesium itu menghasilkan energi listrik yang lebih besar per gram bahan anoda dibandingkan sel 2. Ya, karena ini hasilnya lebih besar yang sel 1 ya, teman-teman.
Oke, lanjut ke soal nomor 5. Reaksi fisi dan penentuan nuklida. Soal pertama, eh, O dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92 ditambah N, nomor massa 1 dan nomor atom 0 menjadi E, nomor massa 131 dan nomor atom 53 ditambah yang ditanya, ditambah 2 N, nomor massa 1 dan nomor atom 0. Nah, ini sangat mudah teman-teman. Nah, karena ini tinggal dijumlahkan saja. Nomor massa dengan nomor massa. Kayak misal, nomor massa ditambah ini sama dengan ini ditambah A. Kita kita misalkan dengan A ditambah 2 kali 1. Nah, hasilnya itu akan menjadi A sama dengan 103. Nomor atomnya juga sama. Dijumlahkan. Ini sama ini. Kita misalkan Z. Dengan nomor atom itu misalkan Z ya. Z sama dengan 39. Nah, cara mencari identitas itu, unsur. Unsur dengan Z sama dengan 39. Unsur dengan nomor atom 39 itu apa? Yaitu yttrium. Lambangnya Y. Jadi nuklidanya kita tulis. Jadi kan A. A ini sebagai nomor massa dan Z ini sebagai nomor atom. Nah, nomor massa di atas, nomor atom di bawah. Dan kita tulis unsurnya di samping kanannya. Seperti ini. Sama. Yang kedua juga ya. Ini ditambah sama dengan 235 ditambah 1 sama dengan 103 ditambah A. Yang ditanya ditambah 3 kali 1. Untuk nomor atomnya juga 92 ditambah 0 sama dengan 44 ditambah Z ditambah 3 kali 0. A-nya ketemu 130 dan Z-nya ketemu 48. Untuk mencari identitasnya, unsur dengan Z sama dengan 48. Dengan nomor atom 48 itu apa? Yaitu kadmium atau Cd. Nah, penulisannya nomor massa di atas, nomor atom di bawah, dan unsurnya di sebelah kanan. Nomor 3, 235 ini juga sama ditambah dengan 1 sama dengan 95 ditambah dengan A yang ditanya ditambah 3 kali 1. Untuk nomor atomnya 92 ditambah 0 sama dengan 40 ditambah Z. Misal ini untuk tanyanya ditambah 3 kali 0. Ketemu nomor masanya A sama dengan 138 dan Z-nya 52. Identitasnya dengan Z52 itu apa? Unsur apa? Yaitu unsur Te. Nuklidanya sama, ditulis nomor masanya di atas dan nomor atomnya di bawah, dan unsurnya di sebelah kanannya. Cukup mudah ya teman-teman. Lanjut ke nomor 6. Radiokarbon dan penentuan umur. Soalnya, arang dari sisa letusan gunung berapi dianalisis menggunakan metode radiokarbon dengan rasio 14C atau 12C. Pada sampel tersebut adalah 92,5% dari rasio organisme hidup modern. Waktu paruh 14C eh, eh, dengan waktu paruh sama dengan 5.730 tahun. Soalnya, hitung umur arang tersebut. Nah, ini kan sudah diketahui rasio sisanya berapa, waktu paruhnya berapa. Lalu kita langsung masukin aja konstanta penuruhannya, yaitu R 2 D bagi T 1/2, atau waktu paruhnya. Jadi hasilnya 1,209 kali 10 pangkat 4 tahun. Untuk perhitungannya, learn NT per N0 sama dengan min KT. Dimasukin tadi rasio NT per N0-nya. Lalu kita masukin semuanya. Kan T kan ditanya ya teman-teman. Nah, kita pindah luas T-nya di sini. Jadi kitanya itu ketemu 644,8 tahun. Soal kedua, dua letusan diperkirakan terjadi pada 700 tahun dan 750 tahun yang lalu. Jika ketidakpastian pengukuran rasio 14C atau 12C adalah 0,1%, apakah kedua letusan tersebut dapat dibedakan? Nah, kita menghitung sisa rasio untuk letusan 700 tahun dan juga sisa rasio untuk letusan 750 tahun. Kan yang bedanya cuma T-nya. T 700 sama dengan sama
T 750. N, T, T-nya kan diganti 700. Di per N0 sama dengan min K kali 700. Dan hasilnya eh, 0,9188 atau 91,88%. Begitu juga dengan yang 750 tahun. T-nya diganti 750 tahun. Dan hasilnya 0,9133 atau 91,33%. Nah, kita hitung setelah semuanya diketahui, setelah semuanya ketemu hasilnya, kita hitung selisih rasionya. Dengan cara 91,88% itu dikurangi 91,33%. Dan hasilnya ketemu nih 0,55%. Nah, di sini mungkin ada satu kesalahan karena di kesimpulannya itu ketika kita sudah melihat jawaban yang kita cari, selisih rasio karbon asli antara letusan 700 dan 750 kan 0,55%. Nah, padahal ketidakpastian atau batas errornya itu hanya 0,1%. Jadi, kemungkinan besar di sini ada kesalahan eh, dalam menggunakan alat pengukuran seperti itu. Oke, soal 6 ini adalah soal terakhir dan mungkin aku cukup dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.